Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat, baik-baik semua hari ini ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga di tahun ke depan KNPRI mendapatkan rahmat yang lebih besar lagi, mendapatkan berkah yang lebih banyak lagi. Insya Allah untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya kami dari KNPRI pada kesempatan hari ini kami insya Allah ya kita meresmikan KNPRI Polisi Nasional Perempuan Indonesia menjadi komunitas perempuan terdepan untuk awal di DKI Jakarta. Siap ya? Siap. Insya Allah. Dan tadi kita sudah rapat kecil kita adakan, yaitu pembentukan pengurus. Pendahuluannya pembentukan pengurus ini yang dimana sebenarnya sudah kita godok dari setahun yang lalu, tapi pergerakan KNPRI ini insya Allah kita menunggu dulu nih sinyal-sinyal. Ibu-ibu benar-benar serius nggak? Betul ya? Betul. Sekarang serius nggak ibu-ibu? Serius. Siap bergerak ya? Siap. Untuk kebaikan kita dan anak cucu kita, betul? Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelumnya mungkin sedikit kami flashback dulu story atau kronologis dari berdirinya KNPRI. KNPRI adalah terdiri dari para ibu-ibu atau para perempuan atau kita sebut para emak-emak yang sebenarnya ini bukan emak-emak gak ada kerjaan, betul ya? Betul. Tetapi emak-emak yang peduli untuk negara Indonesia, betul Bu? Betul. Bukannya kita nggak punya keluarga, betul ya? Betul. Bukannya kita nggak punya anak, bukannya kita nggak punya cucu, bukannya kita nggak punya rumah, betul ya? Betul. Tetapi kami merasa negara ini membutuhkan kita. Betul. Membutuhkan kita untuk bersuara, betul ya? Betul. Membutuhkan kita paling tidak untuk teriak. Betul. Bila diperlukan kita guling-guling di jalan tol, betul? Ini benar-benar kalau kejadian kemarin ya, kalau emang benar-benar kita kemarin tidak diterima, ya kita guling-guling di jalan tol ya. Tapi kita tidak mengambil langkah itu. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu yang peduli ini kami berkumpul dan kami bersepakat untuk membentuk Koalisi Nasional Perempuan Indonesia yang kita deklarasikan tahun lalu, yaitu tanggal 28 Juli 2024. Sebagian dari ibu-ibu ada yang hadir, sebagian juga memang ada yang baru bergabung, sebagian juga sudah lama tahu tentang KNPRI, melihat-lihat dulu, betul ya Bu ya? Betul. Sehingga akhirnya tertarik. Makanya tidak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak arum. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa dari awal KNPRI berdiri, kami memiliki visi dan misi, yaitu satu, memajukan perekonomian dan nilai positif dalam keluarga. Ya, saya bacain dulu, nanti baru kita bahas. 2, KNPRI akan membela kepentingan bangsa dan negara, terutama hubungannya dengan keluarga. Ini penting, ya. Kenapa? Seluruh keputusan politik, ya, itu ujung-ujungnya kembali ke dapur, betul? Betul. Ketika harga minyak menjadi ada standar begitu langka, mama yang repot, betul? Betul. Ya kan? Ya. Gak usah jauh-jauh, harga cabai naik, mama repot nggak? Repot. Kerepotan mama ini berpengaruh nggak pada bapak-bapaknya? Baru. Jadi bukannya nggak ada hubungan, mak, kamu ini aja di rumah aja, ntar dulu, betul ya? Kita mak yang berbeda, betul ya? Betul. Yang ketiga, kami KNPRI siap bersuara untuk kehidupan masa depan anak cucu, betul? Betul. Nah, alhamdulillah dari ketiga ini kami memang yang lebih intens selama setahun ini adalah yang ketiga, siap bersuara untuk kehidupan masa depan anak cucu. Sehingga KNPRI mengeluarkan hashtag, yaitu apa Ibu? Selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Maka tidak salah ketika para pemirsa melihat kami ada di kasus Tom Lembong, ada di ijazah Jokowi, betul ya? Ada di Mazulkan Gibran, ada di mana lagi? KPK, ada di mana lagi? Vaksin. Kilometer 50. Ada di kilometer 50. Besok ingat kita istighosah ya di Banten. Ya, ada di kasus PIK 2.
Karena kami memang agendanya selalu bersuara. Jangan sampai ketika ketidakadilan ada terjadi, KMPRI nggak ada, ya. Jangan dibalik gitu ya. Oke. Kemudian memajukan perekonomian dan nilai positif dalam keluarga. Waktu kami launching, kami sudah memiliki link 70 UKM yang waktu itu kami masukkan dalam bazar. Memang ini yang belum sempat kami olah atau kami perbesar, ya. Insya Allah ya, kita sudah merumuskan satu program atau agenda, ya, di mana KMPRI akan lebih banyak berkiprah baik di sisi politik maupun sosial dan ekonomi maupun keagamaan dan kesehatan, ya. Nanti kita bahas itu. Oke, ini dari ketiga ini membela kepentingan bangsa dan negara, terutama hubungannya keluarga. Nah, ini penting ya, karena tadi balik lagi apa? Ujung-ujungnya ke rumah tangga, ke dapur. Nah, sehubungan dengan kebutuhan dari suatu organisasi, KMPRI sudah berencana dan insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu sangat dekat, ya, segera kita akan mendaftarkan KMPRI sebagai komunitas. Sebagai apa nanti kita lihat akan kita diskusikan ke Kemenkumham. Sehingga segala kegiatan kita ada legalitasnya. Betul Ibu? Betul. Ahli hukum? Mungkin bisa ditambahkan sedikit untuk legalitas kebutuhan? Ya betul. Jadi ya memang bagusnya ini kita harus poinnya begini. Kejahatan yang terorganisir akan menang dan dikalahkan oleh kebaikan yang tidak terorganisir. Itu poinnya ya. Itu hal yang mendasar dulu yang harus kita landasannya dulu kita berada di komunitas ini, perkumpulan ini. Jadi ketika kita dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir, kenapa mereka memang siap semua. Jadi dari segi hukum, dari segi dana, dari segi apapun itu mereka semua terencana, terkoordinir, sehingga jangan salahkan mereka juga karena mereka memang merancang semua sistemnya sudah bagus seperti itu. Nah kita ini adalah wadah tempat di mana kita selalu mau menyuarakan kebaikan, kebenaran. Nah sayang kalau perkumpulan kita tidak diakui oleh negara, tidak ada dasar hukumnya, sehingga memang harus kita mendaftar, kita harus sesuai juga dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jadi harus didaftarkan di Kemenkumham, ya seperti itu. Jadi supaya langkah-langkah kita ke depan itu bisa diakui oleh negara. Kemudian ketika ada sesuatu yang terjadi juga, ya ada hukumnya, ada payung hukumnya seperti itu. Saya kira itu saja dulu seperti itu anunya. Hal-hal yang mendasar yang harus kita lakukan. Jadi intinya kita pergerakan kita ini harus legal sehingga apa yang kita lakukan ke depan nanti itu bisa diakui oleh negara sehingga kita ada payung hukumnya juga ketika kita melakukan sesuatu, bukan illegal logging seperti itu. KMPRI. Kami juga membuka kesempatan kepada seluruh perempuan Indonesia baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta, di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung. Bisa kontak kami di channel-channel YouTube atau TikTok, atau nanti bisa ditaruh ya nomor HP kita di sini. Silakan kalau mau ikut bergabung. Jabodetabek. Kemudian nggak terbatas Jabodetabek, boleh di luar Jabodetabek ya. Kemudian kami memiliki rencana kerja. Rencana kerja yang masih tetap harus berjalan adalah kemarin kita melakukan agenda besar yaitu upaya membantu mendorong DPR, DPD dan MPR dalam upaya pembahasan pemakzulan dari Gibran. Wakil Presiden. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan adanya surat dari para purnawirawan TNI. Kita dorong itu. Siap. Walaupun tidak ada itu, kita pun tetap bergerak, tetap berupaya supaya terjadi perbaikan untuk perpolitikan di Indonesia. Supaya Indonesia nggak sia-sia bayar gaji 300-400 juta. Nguap doang cuma buat nganterin apa? Susu. Oke.
Kemudian ada juga agenda-agenda kita yang lain, ijazah palsu tetap, Tom Lemong tetap. Kemudian kita kemarin juga kawal Pak Hasto. Kemudian apa lagi? Kita belum masuk ke Raja Ampat, insya Allah ya. Kita akan bahas dulu. PIK 2 tetap juga kita ikut. Kita selama ini agenda rutin kita dalam seminggu ada 2, yaitu 1 reboan di KPK setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore. Kemudian yang kedua CFD. Ini hari sehat kita di hari Minggu di area CFD Bundaran HI. Berikutnya kami akan menambahkan dengan insya Allah doain Jumat Berkah, kemudian santunan yatim piatu dan kesehatan ya, pelayanan kesehatan. Dan kami juga akan meningkatkan upaya untuk meningkatkan UMKM. Bagaimana insya Allah kita juga akan bekerja sama dengan institusi atau kementerian-kementerian. Kalau nanti kita sudah legal, tentu kita lebih enak untuk masuk ke pemerintahan ya, doakan. Dan yang nggak lupa, kita mulai pengajian sebulan sekali ya. Di luar itu mungkin ada acara-acara lain yang akan kita susun kemudian. Begitu kira-kira Ibu ya? Ya, program kerja. Oke, ada Ulang tahun. Agenda Oh, iya. ulang tahun. insya Allah agenda ulang tahun kita kan kita tanggal 28 Juli, berarti kan minggu depan ya. Bulan depan. Akan kita isi karena ini kan baru pembentukan pengurus dari rapat. Pengesahan pengurusnya akan kita bersamakan dengan muktamar ya. Saya di sini sebagai inisiator. Nanti di muktamar kita akan memilih ketua dan pengurus-pengurus yang tadi yang sudah kita susun. Dengan juga ada dialog atau diskusi dengan beberapa tokoh. Sekalian perayaan ulang tahun dari KNPRI. Siap ya Ibu ya? Siap. Oke, ini adalah acara dari kita untuk kita. Semoga kita bisa selalu siap dan istiqomah dalam mewujudkan seluruh impian, kemudian visi misi dari KNPRI. Ada lagi ibu-ibu yang mau disampaikan? Ada ibu-ibu? Oke, baik. Cukup? Begitu ya? Baik. Demikian. Ada lagi nggak yang lupa ya? Semoga nggak ada. Terima kasih banyak. Jangan lupa bergabung bersama KNPRI kepada seluruh aktivis, terutama perempuan. Tapi tidak terbuka ya. Kalau misal laki-laki yang bisa membantu di bidang humas gitu ya. Kami membuka kesempatan untuk gabung di Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Baik, KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.